sesibuk-sibuk kita, sepandai-pandai dan secepat-cepatnya bergerak, pada akhirnya akan selesai, akan terpejam. Nah, diberikanlah kita itu pelajaran setiap malam untuk terpejam, supaya merasakan kalau besok-besok terpejam untuk selamanya dan tidak bangun kembali. Bekal apa yang dibawa? Karena begini kata Al-Imam Al-Ghazali itu, orang itu kalau dia mimpi, itu bekal mimpinya dibawa dalam keadaan sebelum tidurnya. Jadi apa yang Anda rasakan saat tidur, itulah yang dibawa ketika Anda bangun sebelumnya. Ya. Makanya kan ada yang saat tidur senyum, ya kan? Ada yang saat tidur misalnya kan ya membahas apa, dia bicara sendiri, itu terbawa memori sebelum tidur. Nah, apa yang Anda rasakan pasca tidur, itulah yang dibawa setelah Anda tidur. Karena itu saat bangun itu pertama kali yang difikirkan kan hasil mimpi kan? Ya, bukan kredit motor yang kemarin belum lunas kan? Ya, yang saat tidur begitu bangun itu merespon keadaan saat tidur. Karena itulah kemudian untuk menetralisir itu kita berdoa. Itu mahal sekali ilmunya, mahal. Nah, sama persis itu kan miniatur kehidupan yang kita bawa ke akhirat. Apa yang dibawa ke alam kubur itu hasil pekerjaan kita sekarang saat hidup di dunia, sebelum tidur di alam kubur. Itu maksudnya. Jadi kalau kita siapkan sekarang, kuburannya nyaman. Kalau kita dedikasikan semua aktivitas karena hasil mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan kehidupan yang sangat megah di alam kubur. Itu jelas sekali di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Paham? Tidak. Nah, jangan Anda duga orang-orang yang saat hidupnya mendedikasikan aktivitasnya itu karena Allah. Ya, dia tetap seperti orang di dunia pada umumnya. Dia kerja, kalau guru dia mengajar, kalau petani dia bertani, ada yang berkebun, ada yang kerja kantoran, ada yang di birokrat, diplomasi, berdagang, berbisnis, macam-macam. Cuma bedanya apa? Dia lakukan semua itu karena Allah, karena dia kenal Allah. Ya, karena dia kenal Allah. Dia mau minum nih, kan semua orang juga minum, ya kan? Untuk menjaga bagian dari kekuatan hidupnya. Dia minum, yang lain juga minum. Cuma karena dia kenal Allah, dia meminum minuman yang Allah ridai. Dia tidak menyentuh minuman yang Allah larang, karena kenal. Jadi nggak semua diminum. Dan dia pun ketika akan minum, dia berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Karena itu dia sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baknya di situ sababiyah. Saya minum ini karena Allah. Kalau Allah nggak perintahkan, saya nggak minum. Gitu. Ya, kalau Allah nggak perintahkan, saya tidak minum. Kalau Allah larang, nggak akan saya minum. Kalau di depan minuman saya yang dilarang oleh Allah, nggak akan saya minum. Makanya itu kalimat fitrah. Nggak ada orang minum bir pakai Bismillah. Bismillah, dosanya hilang dikit lah. Nggak ada. Itu fitrahnya menolak. Fitrahnya nolak. Nah, ba itu kan fungsinya 14, ya kan? Di dalam bahasa Arab itu. Jadi antara fungsinya sababiyah, sebab, ghayah, tujuan. Saya minum ini karena Allah. Nah, minuman itulah yang ketika dikonsumsi langsung turun ridha Allah di dalamnya. Berikan ia ya pulsa pahala, ajrun. Tuliskan hasanahnya, perbuatan baiknya. Lalu jadikan minumannya itu berkah untuk aktivitasnya. Ya, jadi kalau Anda minum lillah karena Allah, itu ada berkah di dalamnya. Berkah itu maksudnya energi yang mendorong kita pada kebaikan. Ya, karena orang makan minum itu kan menghasilkan energi kan, diolah jadi energi. Tapi tidak semua makanan itu jadi energi positif. Ya, koruptor minum juga, makan juga, pencuri makan, penipu minum. Kok bisa dia makan dan minum, tapi energinya digunakan untuk menipu, ya kan? Nah, kalau Anda menginginkan energi itu positif dan baik, maka sebutlah nama Allah dalam setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi. Itu gambarannya.